Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sumba Timur sejak kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Ya, ratusan rumah di Kelurahan Kambaniru. April 2021, siklon tropis Roja mendarat di wilayah timur Indonesia dan mengakibatkan bencana banjir bandang di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kabupaten Sumba Timur. Ratusan infrastruktur serta fasilitas umum hancur atau rusak. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Dan dari ribuan keluarga tersebut, ada ribuan anak-anak yang mengalami dampak tambahan akibat bencana ini. Sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang terdampak cukup parah. Beberapa sekolah mengalami kerusakan, baik secara infrastruktur maupun secara perlengkapan. Ruang-ruang kelas mengalami kerusakan fisik, tak terhitung buku, peralatan sekolah, serta media belajar lainnya yang hancur terendam banjir, termasuk juga perlengkapan belajar pribadi siswa yang hilang atau rusak saat banjir melanda tempat tinggal mereka. Untuk merespon bencana ini, pemerintah setempat segera bergerak dengan mengadakan pendataan cepat untuk mengukur dampak bencana, salah satunya terhadap situasi pendidikan di Sumba Timur. Langkah yang kita lakukan adalah kita menjaring informasi terkait satuan pendidikan kita yang terdampak bencana. Lalu kemudian kita lakukan pemetaan di mana yang terdampak lebih besar. Tujuannya tentu untuk kita memastikan secara akurat apa yang terjadi di sana, apa dampaknya, lalu kemudian setelah itu nanti intervensi atau program apa yang kita harus lakukan di satuan pendidikan yang terdampak bencana. Pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan menurunkan tim pengawas dan pendataan ke sekolah-sekolah yang terdampak untuk melaksanakan pendataan cepat. Kami turun ke lokasi untuk mengambil data anak-anak yang terdampak bencana saat itu. Ya, ada yang sangat-sangat terdampak. Bahkan ada juga rumah siswa yang memang rata oleh banjir saat itu. Bahkan ada juga tempat kerja orang tua, contohnya mereka tempat harus menanam sayur, tempat mereka berkebun, itu semua dibawa oleh banjir saat itu. Prosesnya kami turun ke lapangan, ke lokasi, dengan kami tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Kami menyiapkan hand sanitizer, kami menyiapkan masker, dan kami tetap menjaga jarak. Ada guru yang memang rumah mereka itu terendam banjir. Untuk sampai di bawah banjir tidak, tetapi terendam banjir sehingga administrasi guru sebagai guru kelas itu sudah tidak bisa dipakai. Pakaian mereka juga terendam, rusak, dan anak juga seperti itu. Semua peralatan sekolah mereka, pakaian sekolah mereka itu juga tidak bisa digunakan lagi. Hasil pendataan cepat ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang paling tepat untuk merespon dampak bencana. Ada trauma di anak-anak peserta didik kita
Lalu kemudian ada terdampak juga pada tadi kehilangan alat tulis sekolah mereka, pakaian seragam juga, sepatunya. Layanan psikoedukasi itu adalah layanan bagaimana kami membangkitkan kembali semangat anak-anak di pasca bencana kemarin. Anak-anak kami ajak bermain, bernyanyi, dan pada dasarnya yaitu anak-anak diajak menikmati kehidupan itu kembali, diberikan semangat lagi bahwa mereka akan baik-baik saja itu. Maknanya sebenarnya bahwa mari bersama kita kembali membangun dunia anak itu secara bersama, meski di tengah pandemi seperti ini, apalagi di pasca bencana kemarin. Itu anak-anak yang antusias sekali. Mereka bahkan berharap kami dapat mengunjungi mereka setiap hari, karena banyak anak-anak yang bilang setelah pada musim pandemi ini dan kemudian pasca bencana ini, mereka sangat merindukan sekolah. Mereka sangat merindukan gurunya, merindukan teman mereka bermain di sekolah, merindukan banyak kegiatan di sekolah. Tatap muka maksud mereka. Jadi ketika kami datang dan ada di sana dengan yang tentu saja kami taat prokes itu tadi, anak-anak bersemangat, anak-anak luar biasa, antusias sekali. Sangat-sangat senang dan bersyukur juga karena anak-anak kami bisa diberi pembelajaran yang baik, diberi motivasi untuk tambah lebih semangat dalam belajar mereka ketika nanti mereka kembali ke sekolah. Kemudian mengingatkan kembali juga pelajaran yang hampir dilupakan oleh anak-anak lewat tim relawan ini. Saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini karena kita bisa bermain, bertemu dengan teman banyak, dan bisa bergaul dengan teman-teman. Kami datang belajar, bermain. Pelayanan kegiatan psikoedukasi beserta dukungan perlengkapan belajar bagi siswa dan guru mendorong berjalannya kegiatan pembelajaran pasca bencana sebagai tindak lanjut menanggapi dampak bencana ini dan didukung penuh serta dikoordinasi langsung oleh pemerintah kabupaten. Tentu kalau kita berharap bahwa pemerintah Sumba Timur secara sendiri untuk menangani hampir tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu, pada level internal pemerintah, kita melakukan konsultasi juga koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk juga mengambil bagian dari akibat dampak ini. Pada saat yang sama, kita juga mengerahkan berbagai sumber daya yang lain di luar pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil. Dan sungguh luar biasa masyarakat sipil dan dunia usaha mengambil peran yang cukup signifikan yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana tersebut. Pada jangka pendek, kita melakukan konsultasi data itu merupakan bagian dari kebijakan kita dan ya tentunya kita harus pastikan semuanya itu bisa terdata dengan baik. Harus memastikan bahwa lebih cepat sebenarnya dampak dari pandemi ini dan pasca bencana ini teratasi tentu lebih bagus, sehingga dengannya anak-anak tersebut bisa belajar untuk tatap muka. Itu memang yang kita upayakan dan kita berharap bahwa apa yang telah kita lakukan bersama ini, kerjasama, sinergitas seperti ini ya tidak berhenti sampai sini. Kita akan lanjutkan karena tanggung jawab bersama kita ini kita pendidikan. Sebagai salah satu langkah intervensi dalam memulihkan situasi pendidikan, kegiatan psikoedukasi diharapkan bisa berperan besar mengurangi dampak psikologis yang dirasakan oleh anak-anak korban terdampak, serta memastikan keberlanjutan pendidikan di lokasi terdampak pasca bencana di tengah situasi pandemi COVID-19. Melihat anak-anak gembira, kami jadi ikut gembira.
Yang tentu saja harapan ke depannya pandemi ini segera berlalu, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan suasana tatap muka yang baik, karena bagaimanapun pendidikan di ruang sekolah, di dalam ruang lingkup sekolah jauh lebih baik ketimbang ketika anak-anak di rumah. Dan memang sangat-sangat bermanfaat kegiatan ini untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka untuk bisa berkumpul kembali bersama teman-teman mereka dan bapak ibu guru mereka di lingkungan sekolah. Karena selama ini mereka hanya belajar di rumah, belajar sendiri. Tetapi kadang ketika ada saatnya anak memang harus belajar sendiri dari rumah, guru hanya tinggal mengantarkan tugas, ya anak hanya belajar sendiri tanpa mendapat bantuan dari orang tua juga kadang, karena ada anak-anak yang orang tuanya tidak bisa membimbing anak-anak mereka. Kami sangat senang sekali, kami sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini, artinya sudah membantu guru-guru dan anak-anak. Harapannya saya bisa bertemu kawan banyak, bermain, bertemu dengan guru, dan belajar.